Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trifitriana Nulizah dari kelompok 4 Ilmu Pemulihan Ternak kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pendahuluan untuk praktikum heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ketiganya merupakan parameter genetik untuk mengetahui keadaan genetik pada suatu populasi ternak yang mempermudah proses seleksi genetik ternak oleh peternak. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki mutu genetik dari ternak tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari ternak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari praktikum kali ini yaitu tujuannya sendiri untuk menghitung parameter genetik yang terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat meningkatkan mutu genetik dari seekor ternak atau suatu populasi ternak. Selanjutnya manfaatnya yaitu mengetahui kegunaan dari parameter genetik tersebut dan mengoptimalkan produktivitas ternak melalui program seleksi pada ternak. Selanjutnya di sini telah ada satu soal di mana dalam satu wilayah terdapat rata-rata indeks bentuk telur sebesar 75,5% dan bobot telur sebesar 58,73 gram. Data ini diperoleh dari 4 ekor pejantan yang dikawinkan dengan masing-masing 5 ekor betina dan menghasilkan keturunan berikut. Nah, di sini merupakan tabel produksi telur dari ayam ras yang terdiri dari indeks bentuk telur dan bobot telur yang terdiri dari pejantan 1, 2, 3, dan 4 yang dikawinkan dengan masing-masing 5 betina. Seperti itu. Lalu dari data tersebut kita dapat menghitung heritabilitas A. Heritabilitas A dihitung berdasarkan rumus-rumus yang ada di sini, yaitu pertama ada faktor koreksi, kemudian jumlah kuadrat antar pejantan, kemudian ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, ada derajat bebas antar pejantan, derajat bebas antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah antar pejantan, dan seterusnya, hingga kita terakhir itu menghitung nilai dari heritabilitas. Nah, seperti ini merupakan tabel rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur atau heritabilitas A. Di sini apa aja yang kita butuhkan, yaitu data dari indeks bentuk telur pejantan 1, 2, 3, 4 dengan masing-masing betina ada 5. Seperti itu. Lalu untuk perhitungannya sendiri dengan rumusnya yang tadi dihasilkan bahwasanya ini ada tabel ragam genetik di mana di sini kita bisa mendapatkan bahwasanya jumlah kuadrat faktor koreksi itu sebesar 103.995,6. Kemudian ada jumlah kuadrat antar pejantan sebesar 680,226 dan seterusnya. Seperti ini. Ini merupakan hasil perhitungan dari rumus yang tadi berdasarkan tabel rekapitulasi heritabilitas indeks bobot telur 1 atau heritabilitas A. Kemudian heritabilitas indeks bentuk telur itu dihitung menggunakan rumus ini, teman-teman. Kita masukkan datanya yang sudah kita hitung tadi ke dalamnya, lalu dihasilkan heritabilitas sebesar min 0,095. Nah, teman-teman sekalian, heritabilitas sendiri itu merupakan parameter genetik untuk menghitung keragaman fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik.
standar dari nilai heritabilitas itu rentangnya 0 sampai 1. Sedangkan di sini kita mendapat min 0,095. Nah, dari hasil heritabilitas ini dapat diketahui bahwasannya kita tidak sesuai dengan rentang nilai, bahkan nilainya itu negatif. Nilai negatif itu disebabkan oleh rendahnya pejantan yang kita gunakan selama proses perkawinan. Yang ini menyebabkan variasi genetiknya rendah. Seperti itu. Sehingga untuk menghindari nilai negatif, itu bisa kita gunakan pejantan yang beragam. Sehingga ragam genetik dalam sebuah populasi itu tinggi. Nilai heritabilitas ini juga berkaitan dengan kemampuan pewarisan sifat ke generasi selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita ada heritabilitas B. Pada dasarnya hampir sama, kita menghitung faktor koreksi dan lain-lainnya, kemudian kita masuk ke rumus heritabilitas dari data ini. Bedanya dengan yang tadi, yang ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur. Sedangkan yang tadi itu ada indeks bentuk telur, seperti itu. Nah, di sini juga ada tabel ragam genetiknya, dapat kita ketahui berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang tadi dengan data sebelumnya. Seperti itu. Kemudian nilai heritabilitasnya dapat kita ketahui. Sama, dia kok min ya. Jadi min ini tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas yang sejatinya itu adalah 0 sampai 1. Kemudian sama juga dia negatif karena ragam pejantan yang digunakan itu rendah, sehingga menyebabkan variasi genetik populasi ini ikut rendah. Seperti itu. Sehingga dari heritabilitas A dan heritabilitas B dapat disimpulkan bahwa perhitungan saya itu tidak sesuai dengan standar rentang heritabilitas, yakni 0 sampai 1. Sehingga dapat dikatakan juga bahwasannya kemampuan pewarisan sifat dari induk ke generasi selanjutnya itu rendah. Selanjutnya ada korelasi genetik. Korelasi genetik ini dapat dihitung menggunakan rumus yang sebetulnya pada dasarnya namanya sama, cuman rumus yang digunakan itu sedikit berbeda. Faktor koreksi, kemudian ada jumlah hasil kali antar pejantan, dan seterusnya hingga kita dapatkan nanti untuk perhitungan korelasi genetiknya atau RG. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke datanya. Ini data yang kita perlukan, di mana ini adalah data korelasi genetik, indeks bentuk telur, dan bobot telur. Jadi kita pakai bentuk dan bobot dalam satu perhitungan. Yang kita gunakan itu adalah indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Seperti itu, dari masing-masing pejantan 1 sampai 4 dengan 5 betinanya. Kemudian berikut adalah hasil perhitungan dari data tersebut menggunakan rumus yang tadi sebelumnya sudah saya tampilkan. Diperoleh di sini masing-masing seperti korelasi faktor koreksi, kemudian jumlah hasil kali antar pejantan, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan angka-angka ini, yang kita gunakan untuk perhitungan korelasi genetik. Nah, didapat hasil yaitu 2,470, di mana korelasi genetik sendiri itu memiliki nilai rentang dari plus 1 sampai min 1. Pada dasarnya, korelasi genetik sendiri itu merupakan hubungan antar sifat satu dengan sifat lainnya secara genetik. Jadi rumus ini, parameter genetik ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan genetik antar sifat satu dengan sifat yang lainnya, seperti itu. Nah,
Untuk nilai korelasi genetiknya sendiri, apabila dia itu mendekati 1, artinya dia memiliki korelasi atau hubungan yang erat secara genetik. Sedangkan dapat kita ketahui bahwasanya hasilnya ini adalah 2,470. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya hubungannya ini atau korelasi genetiknya ini cukup rendah ya, karena dia jauh dari angka 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada repeatabilitas antar kelas. Rumus yang digunakan dalam perhitungan repeatabilitas antar kelas yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat. Kemudian, data yang akan kita gunakan untuk perhitungan repeatabilitas antar kelas yaitu ini, yang terdiri dari indeks bobot telur 1 dan indeks bobot telur 2. Kemudian kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Sehingga dihasilkan perhitungan sebagai berikut. Dapat kita ketahui bahwasanya nilai repeatabilitas antar kelas sebesar 0,6, di mana rentang nilai repeatabilitas itu adalah 0 sampai 1. 0,6 dia berarti memiliki kemampuan memiliki potensi untuk mengulang kemampuan produksinya yang tinggi, di mana terjadi di awal produksi hingga nanti akhir produksi. Karena nilai repeatabilitas mendekati 1 itu memiliki kemampuan untuk mengulang produksinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ada nilai repeatabilitas dalam kelas. Nilai repeatabilitas dalam kelas sedikit berbeda dengan nilai repeatabilitas antar kelas, di mana nilai repeatabilitas dalam kelas ini hampir mirip dengan perhitungan sebelum-sebelumnya, di mana dia ada step by step-nya untuk nanti akhirnya kita dapat menghitung nilai repeatabilitas dalam kelasnya. Nah, di sini ada beberapa rumus. Yang pertama, kita harus menghitung faktor korelasi, kemudian ada jumlah kuadrat antar individu, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau kita udah menghitung kuadrat tengah harapan antar individu, baru kita bisa menghitung nilai repeatabilitas dalam kelasnya. Data yang kita gunakan untuk perhitungan repeatabilitas dalam kelas itu merupakan data bobot telur 1, 2, dan 3, di mana dia masih kita gunakan individunya acak dengan ketentuan bahwasanya dia itu datanya harus lengkap. Seperti itu. Ada 12 individu yang kita gunakan. Setelah itu kita melakukan perhitungan repeatabilitas dalam kelas menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, di sini merupakan tabel ragam genetiknya, di mana didapat dari perhitungan menggunakan rumus sebelumnya tadi dengan data yang sebelumnya tadi. Setelah itu, kalau semuanya ini sudah didapat, baru kita bisa menghitung nilai repeatabilitas dalam kelasnya. Diperolehlah nilai sebesar 0,297. Sama seperti repeatabilitas antar kelas, bahwasanya nilai repeatabilitas itu memiliki rentang 0 sampai 1, dengan nilai mendekati 1 berarti dia memiliki kemampuan untuk mengulang produksinya. Dari produksi awal yang tinggi sampai nanti produksi yang akhir-akhir itu bakalan konstan. Seperti itu. Nilai repeatabilitas ini merupakan parameter untuk mengukur performa produksi pertama dan seterusnya di masa depan, seperti itu. Yang nanti dapatlah diketahui bahwasanya itu merupakan gambaran dari produktivitas ternak yang ada. Jadi sekian saja pemaparan dari saya mengenai heritabilitas, repeatabilitas,
dan korelasi genetik. Kesimpulan yang saya dapat adalah dengan melakukan perhitungan ini kita dapat mengetahui bahwasanya keragaman genetik itu perlu untuk diketahui oleh seorang peternak untuk mempermudah seleksi pada ternak sendiri, yang dimana seleksi pada ternak itu memungkinkan kita untuk memperbaiki atau meningkatkan produktivitas dari ternak yang kita budidayakan atau kita kelola. Di sini kaitannya dengan ayam ras, di mana setelah kita mengetahui semua parameter genetiknya, kita tahu recordingnya, dan kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada ternak kita bisa membantu atau mengusahakan untuk melakukan perbaikan genetik, dimana untuk mungkin menambah bobot dari telurnya atau menginginkan bentuk telurnya yang seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.